Anda kembali di Ainus Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Maluku Utara dan 14 pejabat organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Para pejabat ini diamankan terkait dugaan kasus lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara. OTT KPK dilaksanakan di dua lokasi. Gubernur Abdul Ghani Kasuba diamankan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan, sedangkan 14 pejabat lainnya ditangkap di Ternate, Maluku Utara. KPK juga menyegel rumah dinas gubernur dan sejumlah kantor OPD di Sofifi. Saat ini para terduga pelaku masih dalam pemeriksaan KPK sebelum menentukan status hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Status tersangka Firly dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dinyatakan sah. Dengan demikian, penyidik Polda Metro Jaya akan melanjutkan tahapan proses penyidikan ke tahap berikutnya. Gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Imelda Herawati, tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri karena menemukan adanya dalil yang tidak dapat dijadikan landasan diajukannya pra-peradilan yang merupakan materi pokok perkara. Sementara Firly tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini dan hanya dihadiri kuasa hukumnya. Firly Bahuri mengajukan gugatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dengan begitu, penyidik Polda Metro Jaya akan melanjutkan tahapan proses penyidikan ke tahap berikutnya. Tidak ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini. Dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya yang dimana otoritas tersebut dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Firly mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Ia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Beralih ke kasus positif harian COVID-19 di Jakarta yang terus meningkat hingga 200 kasus per hari. Masyarakat pun diminta tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan serta melengkapi vaksinasi hingga dosis kelima. Jelang berakhirnya tahun 2023, angka kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Angka kasus positif harian COVID-19 di ibu kota mencapai 200 kasus per hari. Namun, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan ketat seperti menggunakan masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, dan melengkapi vaksinasi dosis kelima. Masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dosis kelima dengan rentan waktu 6 bulan setelah mendapatkan vaksin dosis keempat, menggunakan vaksin dalam negeri seperti Inavac dan Indovac untuk mencegah keparahan dan juga kematian. Tapi masyarakat tidak perlu panik karena sudah endemi sejak Juni 2023, artinya tanggung jawab utama kesehatan ada pada diri masing-masing. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam, terus menghimbau dan juga menyediakan. Menghimbau untuk cegah sakit yaitu dengan perketat prokes. Vaksinasi tidak mencegah sakit, yang mencegah sakit adalah kita perketat prokes kembali untuk mencegah keparahan dan kematian. Kami sangat menghimbau untuk melengkapi vaksinasi segera. Saat ini sudah bisa diberikan dosis 1 sampai dengan dosis 5. Selain vaksinasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan PCR gratis di puskesmas bagi mereka yang bergejala ataupun memiliki kontak erat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak merawat 2 pasien COVID-19. Kedua pasien dirawat di dalam ruang isolasi khusus.
4 warga terinfeksi COVID-19 dalam catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. 2 orang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak, sementara 2 lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Pemprov Kalimantan Barat telah menyiapkan ruang khusus isolasi bagi warga yang terkena COVID-19. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Pemerintah meminta warga untuk waspada lonjakan COVID saat libur Natal, terlebih mobilitas orang di saat Natal dan Tahun Baru akan meningkat. Bagi masyarakat secara umum yang melakukan aktivitas di tempat ramai, saya anjurkan, saya sarankan memakai masker. Ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit komorbid, misalnya jantung, ginjal, hati, dan lain-lain, agar dikontrol penyakit komorbidnya ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Meskipun COVID-19 sudah menjadi endemi, namun pihak pemerintah mengimbau warga untuk tetap waspada. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, karakter animasi Kiko kembali hadir menjumpai penggemarnya. Para penggemar bisa berinteraksi langsung dengan Kiko dalam acara Kiko Christmas Adventure yang diadakan di Solo, Jawa Tengah. Lalu seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya. Karakter serial animasi Kiko kini hadir di Park Mall Solo, Jawa Tengah. Para penggemar bisa meet and greet serta sing and dance langsung dengan karakter Kiko, Lola, dan Polly. Kehadiran Kiko menjadi bagian dari perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 yang akan berlangsung selama 1 bulan setiap hari Sabtu dan Minggu. Anak-anak diajak untuk berpetualang dengan beragam wahana yang telah disiapkan, antara lain ship inflatable, giant pool, dan trampolin. Ini adalah satu karya anak bangsa yang mestinya bisa memberikan inspirasi kepada keluarga-keluarga di rumah. Bahwa kita juga memiliki kartun atau animasi yang sangat baik dan bagus sekali dan bisa memberikan pembelajaran karakter kepada anak-anak kita. Kebetulan banget Kiko akan ada season 4 di tahun 2024 dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik karena akan ada di dunia universe yang berbeda. Acara Kiko Christmas Adventure juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Pengunjung juga bisa mengikuti coloring competition, singing competition, dan fashion show. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.